mata kuliah daring kita yang pertama untuk manajemen risiko. Kuliah kedua, pengertian manajemen risiko. Definisi. Ada beberapa definisi tentang risiko. Risiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan. Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas outcome yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau utang, penyimpangan nilai. Definisi yang ketiga adalah risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Berikutnya adalah risiko adalah kerugian yang merugikan. Dalam investasi risiko diartikan sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari apa yang diharapkan. Jadi risiko itu adalah kemungkinan kejadian, bukan kejadian loh, kemungkinan kejadian. Secara sederhana, risiko diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. 3 unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko. Yang pertama, merupakan suatu kejadian. Yang kedua, kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan. Jadi bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian. Sebuah ilustrasi untuk memahami risiko. Ada artikel dari Kompas, isinya adalah kompor gas gratisan Pertamina picu kebakaran MT Haryono. Jakarta, betapa senangnya Jupri 35 tahun mendapatkan kompor gas gratis dari Pertamina. Namun senyum itu lenyap seketika saat kompor tersebut meleduk dan menghanguskan kontrakannya. Jumat tanggal 29 Juni 2007 pagi. Jupri baru saja mendapatkan kompor gas gratis itu. Sesampai di rumah, dia pun mencoba kompor tersebut. Meski sudah diberi buku paduan, namun pria itu masih belum mengerti benar cara memakai kompor tersebut. Akhirnya duar. Tabung kompor seberat 3 kg itu pun meleduk. Kontrakannya yang berukuran 4 x 4 meter pun terbakar. Ratusan rumah di sekitarnya juga ikut menjadi korban. Ada satu kejadian luar biasa yang disampaikan berita ini, yaitu meledaknya tabung gas yang diberikan Pertamina. Kejadian tersebut tentu dapat menimbulkan risiko bagi Pertamina. Menurut Anda, risiko apa saja yang akan dihadapi Pertamina dari kejadian tersebut di atas? Ketika berita ini ditujukan kepada beberapa orang dan ditanyakan pertanyaan yang sama, risiko apa saja yang akan dihadapi Pertamina dari kejadian tersebut, ada beberapa jawaban yang diperoleh yang belum tentu benar menggambarkan risiko. Jawaban-jawaban tersebut adalah: nama baik Pertamina tercemar dengan berita tersebut. Masyarakat tidak mau lagi menggunakan tabung gas gratisan dari Pertamina. Masyarakat menuntut dari Pertamina atas kasus tersebut. Apakah jawaban-jawaban tersebut merupakan risiko? Pernyataan yang pertama, yaitu nama baik Pertamina tercemar dengan berita tersebut, itu adalah bukan merupakan pernyataan risiko. Karena termasuk kejadian ya, tapi bukan kemungkinan sudah terjadi. Dan yang ketiga, mengandung unsur kerugian ya. Karena tidak terpenuhi, yaitu bukan kemungkinan, maka pernyataan yang pertama itu adalah bukan pernyataan risiko. Pernyataan yang kedua, bahwa masyarakat tidak mau lagi menggunakan tabung gas gratisan dari Pertamina, kita cek. Dia termasuk kejadian. Dia termasuk kemungkinan.
dan dia mengandung unsur kerugian. Karena ketiga kriteria mengidentifikasi risiko ini terpenuhi, maka pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan risiko, termasuk kejadian, termasuk kemungkinan, mengandung unsur kerugian. Pernyataan yang ketiga bahwa masyarakat menuntut Pertamina atas kasus tersebut, termasuk kejadian ya, termasuk kemungkinan ya, mengandung unsur kerugian ya. Karena ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka pernyataan ketiga masyarakat menuntut Pertamina atas kasus tersebut adalah pernyataan risiko. Perbedaan masalah dan risiko. Apabila satu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian tersebut disebut masalah, bukan risiko. Jika sudah pasti terjadi, maka kejadian tersebut tidak bisa dianggap risiko, tetapi sudah menjadi masalah. Risiko adalah kejadian yang belum terjadi, yang bisa saja terjadi, juga bisa tidak terjadi. Faktor yang menimbulkan kerugian. 1. Bencana, perils. Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Yang kedua adalah bahaya atau hazards. Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tersebut. Kategori risiko. Ada beberapa kategori risiko tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ada dari sudut pandang penyebab timbulnya risiko, ada dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan, ada dari sudut pandang aktivitas yang dilakukan, ada dari sudut pandang kejadian yang terjadi. Nanti kita lihat berikutnya. Risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, dan mata uang asing. Risiko operasional adalah risiko-risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, yaitu manusia, teknologi, dan alam. Risiko dari sudut pandang akibat. Risiko murni. Risiko dari satu kemungkinan kejadian yang berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Risiko spekulatif adalah risiko dari sudut kemungkinan kejadian yang apabila terjadi bisa merugikan, tetapi juga bisa menguntungkan. Risiko dari sudut pandang aktivitas adalah risiko dari berbagai macam aktivitas. Misalnya pemberian kredit oleh bank, risikonya disebut risiko kredit. Seseorang yang melakukan perjalanan menghadapi risiko perjalanan, dan lain-lain. Risiko dari sudut pandang kejadian. Kejadian kebakaran disebut risiko kebakaran. Risiko nilai tukar mata uang rupiah dibanding mata uang asing yang anjlok, maka disebut risiko anjloknya nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Dalam hal manajemen risiko ada istilah yang dinamakan enterprise risk management. Enterprise risk management adalah manajemen risiko perusahaan. Adalah cara bagaimana menangani semua risiko yang ada di dalam perusahaan tanpa memilih risiko-risiko tertentu saja. Enterprise risk management, penanganan risiko tidak hanya pada risiko-risiko keuangan saja atau operasional saja, tapi semua risiko yang ada di dalam perusahaan yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan harus ditangani dengan baik. Proses pengelolaan risiko. Proses pengelolaan risiko dimulai dari identifikasi risiko. Proses berikutnya adalah pengukuran risiko.
Pengukuran risiko adalah untuk dapat menghasilkan apa yang disebut dengan status risiko dan peta risiko. Proses pengelolaan risiko, penanganan risiko. Penanganan risiko adalah untuk memberi usulan apa yang akan dilakukan untuk menangani risiko-risiko yang telah dipetakan. Usulan penanganan risiko ini kemudian dilaporkan kepada unit IRM atau RMC yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan usulan-usulan tersebut. Proses pengelolaan risiko setelah tahapan-tahapan kita lakukan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi merupakan aktivitas selanjutnya dari proses manajemen perusahaan. Selain unit kerja IRM atau RMC yang mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, internal audit juga turut berperan dalam proses evaluasi. Di dalam perusahaan BUMN, internal audit ini dipegang oleh satuan pengawasan intern. Dia juga punya wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan daripada manajemen risiko di perusahaan. Dalam slide ini tergambar scheme, gambaran pengelolaan risiko perusahaan. Yang pertama adalah kita lakukan identifikasi risiko. Kita bikin jadi daftar risiko. Setelah ada identifikasi risiko yang banyak, kita lakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko nanti kita pilih mana kira-kira risiko yang krusial, mana kira-kira risiko yang tidak krusial. Nanti kita buat peta risiko, lalu kita tentukan, kita bikin status risiko, selanjutnya nanti kita atasi, kita penanganan risiko. Penanganan risiko adalah usulan penanganan risiko. Kalau internal bisa kita laksanakan, kita lakukan di internal. Kalau tidak, akan kita sampaikan pada pihak ketiga, misalnya pihak yang menjalankan asuransi, yang menanggung risiko, namanya adalah perusahaan asuransi. Proses ini lalu selanjutnya kita evaluasi. Hasil daripada evaluasi kembali kita lakukan identifikasi risiko, dan selanjutnya begitu berputar terus menerus. Demikian kuliah kita tentang definisi manajemen risiko dan proses penanganan risiko. Dan akhirnya kita sampai pada akhir kuliah kita pada hari ini, dan Anda tetap untuk kita minta membuat tugas kelompok, membuat paper dan presentasi. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 3 orang, paper minimal 10 halaman, judul paper adalah sesuai daftar, ditulis rapi dan dijilid. Presentasi, paper dipresentasikan di kelas atau di rumah atau di mana tempat, terserah di mana saja, divideokan dan diupload di YouTube. Durasi video tidak kurang dari 5 menit dan tidak lebih dari 10 menit. Buat channel YouTube masing-masing dan kirimkan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.